Ekonomi bisa krisis, bos, tapi rezeki nggak pernah bisa krisis. Oke. Kita udah ngelewatin berapa kali krisis ekonomi. Saya pernah hidup di zaman tahun 60 transisi dari Orde Lama Orde Baru, benar ya? Ada krisis ekonomi berapa kali kita ngelewatin krisis ekonomi. Hidup aja sampai sekarang, benar nggak? Iya, alhamdulillah. Jadi itu mah dinamika hidup aja, ups and downs. Tapi kan ada Tuhan yang ngatur. Kan Tuhan bukan bego, bener gak? Iya. Kan dia ngerti, bener gak? Ngatur semuanya. Dan itu membuat kita jadi kayak begini. Ini yang membuat Indonesia jadi keren banget, bener gak? Kan kita bisa timbul pertanyaan, kenapa banyak lama banget sih ngelawan Belanda, VOC dikit gitu aja, bahasa kita nggak bisa. Bukan soal bisa nggak bisa. Tuhan lagi nempak kita supaya jadi kayak begini. Supaya kita bisa hidup bareng-bareng dalam keragaman, dalam Bhinneka Tunggal Ika ini, saling menghormati, saling respect, tanpa kita merasa satu orang lebih hebat daripada orang lain. Itu kan perlu ditempa oleh Allah. Bener. Jadinya kayak begini nih. Maksiat ada dua yang paling gelo. Yang bisa, ada dua dosa yang oleh Allah dipercepat balasannya di dunia. Iya. Nggak nunggu di akhirat. Kan kita ntar urusannya di akhirat nih, timbang apa salah masuk neraka. Iya. Tapi ada dua dosa. Apa tuh, Ustaz? Yang balasannya dipercepat oleh Allah di dunia. Yang pertama durhaka sama orang tua. Asli dibalas di dunia. Kenapa? Karena Allah ingin memberi pelajaran pada kita semua. Jangan pernah durhaka sama orang tua. Tanpa orang tua, lu nggak pernah ada di dunia, bener gak? Iya. Itu tuh. Ente jangan bilang orang tua saya nggak sayang, saya dibuang apa segala macam. Kalau emang nggak sayang, lu nggak jadi lahir, udah diaborsi, ngerti gak? Ngerti gak? Ini yang pertama. Kalau durhaka sama orang tua, Allah akan balas di dunia. Dipercepat balasnya oleh dunia supaya orang lain lihat bagaimana kelakuannya orang yang durhaka sama orang tua. Yang kedua, pemimpin yang zalim. Ini juga balasan dipercepat oleh Allah di dunia. Dan nunggu-nunggu akhirat. Kenapa? Allah ingin memberitahu yang kuasa itu gue. Kamu itu bisa jadi berkuasa karena izinku, kata Allah. Aku telah berikan amanah padamu untuk menjadi penguasa. Kalau lu zalim sama orang. Ini dipercepat oleh Allah. Ini kita lihat di mana-mana tempat. Pemimpin-pemimpin yang zalim itu biasanya dijatuhkan, dipermalukan oleh. Ada aja ujiannya gitu. Ada aja deh urusannya, bener gak? Nah, tobat dah. Nah, sama satu lagi Ustaz mungkin terakhir. Kadang hidup kita kan kadang nggak selalu mulus ya. Ustaz, ya kan? Ya kalau dapat rezeki itu kan, tapi kalau menghadapi misalnya kita mendapatkan ujian. Itu Ustaz. Ujian mah gampang, namanya juga hidup gimana. Lu jadi orang beriman, nggak beriman, sama-sama dapat ujian. Nah, ini bos, ini pemahaman dulu nih. Gimana tuh? Peduli amat lu agamanya apa, peduli amat lu orang beriman apa nggak beriman. Lu orang jahat apa orang baik, semua orang pasti dapat musibah. Gitu. Iya. Ini dulu nih pemahaman yang pertama. Iya. Bedanya orang beriman dengan orang tidak beriman adalah orang beriman, kata Rasulullah SAW, kalau dia dapat cobaan, dia bersabar. Kalau dia dapat nikmat, dia bersyukur. Sedangkan orang yang tidak beriman, kalau dia dapat cobaan, dia ngomel-ngomel nggak karuan. Suka main golf gak sih? Kalau main golf tuh saya sering lihat tuh. Dia yang mukul salah, yang salah yang KD, bener gak? Lalu yang bego, bener gak? Mukulnya melenceng-melenceng kiri kanan. Loh, salah KD, ya bener gak? Iya. Ini nih. Lah, kalau dapat cobaan, nyala-nyalain orang lain. Kalau dapat nikmat, seakan-akan dia yang paling hebat berjasa. Orang lain gak ada kontribusinya dalam keberhasilan dia. Jadi bedanya kita, orang beriman sama orang tidak beriman. Kalau kita itu, Rasulullah SAW mengatakan, sungguh ajaib orang-orang beriman itu. Mereka itu kalau dapat cobaan bersabar, kalau dapat nikmat bersyukur. Nah kalau kita udah paham ini pemahaman bahwa kita akan mengalami hal tersebut, maka Allah janjikan di bab 2-nya nih. Ketika Allah berikan cobaan-cobaan itu, Allah tidak akan memberikan cobaan yang melebihi kemampuan kita untuk menanggungnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Iya. Lu pernah dong, pasti dong, waktu belajar jalan jatuh berapa kali? Ingat gak lo? Nggak ingat kan? Ya, hal kecil. Kejedok kepala, benjol-benjol waktu kecil karena belajar jalan. Nggak ingat sekarang. Naik sepeda, belajar beset-beset, jatuh berapa kali? Gue pernah kelindes mobil. Nggak ingat. Iya. Bener ya? Jadi kita yakin bahwa kalaupun ada cobaan yang datang kepada kita, nggak bakal melebihi kemampuan kita untuk menanggungnya. Dan yang ketiga, Allah hibur. Setiap kali aku berikan berbagai kesulitan padamu, akan aku berikan berbagai kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Bener gak? Krisis ekonomi tenang aja lah, krisis ekonomi. Yang krisis kan ekonomi, rezeki kagak. Ngerti gak lu? Asal ikhtiar.
Ikhtiar iya, Iya. benar nggak? Untuk Iya. gugurin dosa, cari Iya. berkah, sama untuk pintu langit, benar nggak? Iya. Ekonomi bisa krisis, bos, tapi rezeki nggak pernah bisa krisis. Oke. Kita udah ngelewatin berapa kali krisis ekonomi. Saya pernah hidup di zaman tahun 60 transisi dari Orde Lama Orde Baru, benar nggak? Ada krisis ekonomi berapa kali kita ngelewatin krisis ekonomi. Hidup aja sampai sekarang, benar nggak? Iya, alhamdulillah. Jadi itu mah dinamika hidup aja, ups and downs. Tapi kan ada Tuhan yang ngatur. Kan Tuhan bukan bego, bener gak? Iya. Kan dia ngerti, bener gak? Ngatur semuanya. Dan itu membuat kita jadi kayak begini. Ini yang membuat Indonesia jadi keren banget, bener gak? Kan kita bisa timbul pertanyaan, kenapa banyak lama banget sih ngelawan Belanda, VOC dikit gitu aja, bahasa kita nggak bisa. Bukan soal bisa nggak bisa. Tuhan lagi nempak kita supaya jadi kayak begini. Supaya kita bisa hidup bareng-bareng dalam keragaman, dalam Bhinneka Tunggal Ika ini, saling menghormati, saling respect, tanpa kita merasa satu orang lebih hebat daripada orang lain. Itu kan perlu ditempa oleh Allah. Bener. Jadinya kayak begini nih. Coba lu jalan-jalan, pernah jalan-jalan ke Maroko, jalan-jalan ke Maroko. Itu ada UNESCO, kita dibawa itu tour UNESCO. Ini ada kampung ini, kampung apa toleransi beragama. Kan itu masuk, kan itu tembok gitu. Iya. Di dalam tembok itu, jadi gitu emang. Itu ada masjid, ada gereja, ada sinagog semua. Ya, di sini hidup rukun lah. Indonesia bukan satu gitu, bos. Senegara gede kita bilang. Sebelahan Istiqlal sama katedral depan-depanan. Benar. Masjid Sunda Kelapa sama gereja di depannya depan-depan. Kita mah biasa, men. Kenapa bisa begitu? Karena Allah menempa kita. Jadi setiap peristiwa itu, daun jatuh aja nggak bisa, bos, tanpa izinnya Tuhan. Itu didesain oleh Allah. Allah lagi mau menempa bangsa Indonesia ini. Karena Rasulullah SAW mengatakan pemimpin masa depan akan datang dari timur. Allah mengatakan akan aku pergilirkan kekuasaan ini dari satu kaum ke kaum yang lain. Siapa dari timur itu? Siapa yang belum menjadi pemimpin? Kita bangsa Indonesia, men. Insya Allah dah. Ntar kita ketemu ya. 2030 kita ketemu lagi. Insya Allah. Kita udah jadi pemimpin dunia, men. Amin. Insya Allah, amin. Oke. Ustadz, terima kasih banyak. PPKM, men. Belum boleh salaman. Makasih, Ustaz. Menarik.